Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah baik? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Kahoot dan cara mengaplikasikannya ataupun cara kita menggunakan aplikasinya. Jadi sebelum kita melakukan ataupun membuat cara bermain di aplikasi Kahoot ini, kita harus mengenal apa itu aplikasi Kahoot ataupun apa itu Kahoot. Jadi langsung saja, Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis game yang memungkinkan pembuatan kuis interaktif supaya apa? Supaya meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa. Jadi aplikasi Kahoot ini bisa juga di-download, bisa di Google Play Store ataupun di App Store. Selanjutnya, fitur apa saja yang terdapat di aplikasi Kahoot? Jadi fitur utamanya yaitu yang pertama ada tipe pertanyaan. Selanjutnya ada pengaturan waktu, ada media visual, ada analisis hasil, ada hingga 200 peserta dan akses multi perangkat. Selanjutnya, manfaat apa saja yang kita dapatkan setelah kita menggunakan aplikasi Kahoot? Jadi manfaatnya itu yang pertama meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Selanjutnya pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Terus yang ketiga memberikan feedback instan kepada siswa. Terus yang terakhir yaitu memudahkan guru dalam asesmen formatif. Nah, oke, selanjutnya langsung saja cara membuat kuis di aplikasi Kahoot. Oke. Jadi yang pertama, sebelum kita langsung masuk ke dalam aplikasinya, kita harus mendaftar ataupun masuk ke dalam akun Kahoot. Jadi akunnya tuh bisa melalui email, bisa masuk lewat email ataupun akun Google ataupun akun Microsoft. Terus yang kedua, kita klik tombol create sampai tombol, terus kita setelah tombol create kita tombol new Kahoot. Setelah itu kita tambahkan judul dan deskriptif, yaitu kita beri nama kuis yang relevan dan deskriptif singkat tentang ujian kuis. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Jadi pas kita misalnya kita buka aplikasi Kahootnya, kita klik add the question, pilih tipe pertanyaan dan tandai jawaban yang benar. Terus yang selanjutnya atur jadwal jawaban. Jadi bisa kisaran antara 20 detik hingga 240 detik itu bebas. Itu terserah pada Anda. Jadi sesuai kesulitan pertanyaan. Terus yang keenam yaitu menambahkan media. Jadi unggah gambar ataupun menambahkan video dari YouTube untuk membuat kuis yang menarik, untuk membuat kuis yang lebih menarik. Jadi bisa ditambahkan bebas dari YouTube ataupun dari TikTok. Kalau sekarang ya. Terus yang terakhir itu untuk cara mensimpan kuisnya, klik down dan pilih pengaturan publik ataupun privat. Oke, selanjutnya. Jadi tipe-tipe apa saja yang timbul? Tipe-tipe pertanyaan apa saja yang timbul di aplikasi Kahoot? Jadi aplikasi Kahoot menyediakan 7 tipe pertanyaan yang dapat digunakan untuk untuk menciptakan pengalaman yang pembelajaran yang beragam dan interaktif. Tadi ada 7 ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu tipe kuis. Apa itu pertanyaan tipe kuis? Pertanyaan tipe kuis adalah pertanyaan pilihan ganda dengan 2 sampai 4 opsi jawaban yang dapat memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi kuis ini beda dengan choice. Dia jawabannya bisa 2 ataupun bisa lebih banyak. Terus yang kedua adalah tipe pertanyaan
true or false. Jadi true or false ini adalah pertanyaan dengan dua opsi jawaban, benar atau salah, cocok untuk tes pemahaman yang dasar. Jadi true or false ini bisa di antara kalau A enggak A, B itu. Terus yang ketiga adalah open ended. Open ended merupakan pertanyaan dengan jawaban yang diketikkan maksimal 20 karakter dapat memiliki berapa jawaban yang benar. Misalnya tuh hampir sama dengan jawaban esai. Terus yang keempat ada puzzle. Pertanyaan yang menuntut urutan. Pemain melakukan dengan drag drop untuk menyusun jawaban dengan benar. Selanjutnya adalah pertanyaan tipe poll. Jadi pertanyaan tanpa jawaban benar dan salah digunakan untuk menjaring feedback atau umpan balik dari peserta. Oke, kita lanjut. Jadi pertanyaan yang kelima itu pertanyaan tipe poll. Pertanyaan tanpa jawaban benar ataupun salah. Jadi digunakan untuk menjaring feedback ataupun umpan balik dari peserta. Terus pertanyaan keenam yaitu word cloud. Jawaban terbuka tanpa skor. Jadi jawaban yang sama akan muncul lebih besar menunjukkan frekuensi. Oke, selanjutnya cara kita menggunakan aplikasi Kahoot di kelas. Jadi yang pertama caranya yaitu memulai kuis. Jadi buka kuis di aplikasi Kahoot yang telah dibuat dengan cara kita klik tombol play untuk memulai. Terus yang kedua, kita pilih mode permainan. Jadi ini bebas, pilih mode yang sesuai dengan kebutuhan pelajaran. Jadi bebas kita tanyakan pada murid-murid. Baik itu mode klasik, baik tim ataupun tes. Itu tergantung pada kita ataupun pada murid. Terus yang ketiga itu bagikan kode permainan. Jadi siswa masuk ke Kahoot _it dan masukkan kode permainan yang ditampilkan di layar. Nanti munculnya seperti ini. Di samping ini, samping kanan itu akan muncul seperti contohnya 38, 50, 43, 6. Itu contohnya. Terus yang keempat, siswa bergabung. Siswa masukkan nama yang ataupun akun telah disiap untuk menjawab pertanyaan menggunakan perangkat masing-masing. Terus yang terakhir yaitu menganalisis hasil. Setelah kuis selesai, tinjau hasil untuk laporan dalam format Excel untuk analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan masuki dalam tips membuat kuis yang menarik di Kahoot. Jadi, ketika kita ingin membuat kuis di Kahoot itu mempunyai cara. Di cara-caranya yaitu yang pertama, tambahkan video. Jadi sisipkan video dari YouTube ataupun dari TikTok sebagai pemantik kuis. Terus atur waktu mulai dan akhir sesuai kebutuhan kita. Terus yang kedua, kita tambahkan gambar. Jadi misalnya kita mempunyai gambar ataupun gambar yang unik untuk kita mulai membuat kuis di Kahoot. Jadi unggah gambar yang relevan untuk memperjelas konteks soal ataupun menambahkan unsur visual yang menarik. Terus kita buat gambar sebagai jawaban. Jadi supaya lebih menarik jawabannya, kita lebih baik menggunakan gambar untuk jawaban yang dari pertanyaan yang telah dibuat. Jadi gunakan gambar sebagai opsi jawaban untuk meningkatkan daya tarik visual dari variasi soal. Terus selanjutnya lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi tambahkan 2 ataupun 4, 2 sampai 4 lah jawaban yang benar untuk meningkatkan tendangan fokus siswa dalam menjawab soal. Jadi supaya siswa lebih kebingungan untuk menjawab soal apakah ini benar ataupun salah. Jadi kita bisa menambahkan lebih dari satu jawaban yang benar. Misalnya contoh kita bisa buat jawabannya lebih dari 1 ataupun sampai 3. Terus
kita sesuaikan waktu menjawab. Kita mengatur waktu jawaban hingga 4 menit ataupun berapa untuk soal yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam. Terus selanjutnya, ulang soal penting. Jadi duplikat soal penting untuk menguji apakah siswa memperhatikan materi yang telah disampaikan. Itu. Selanjutnya, kita masuk dalam contoh aplikasi praktis Kahoot di kelas. Jadi manfaat Kahoot yaitu kita sudah jelas tadi untuk berbagai kegiatan pembelajaran yang interaktif dan efektif. Jadi penjelasan dari interaktif dan efektif ini menjadi 4. Yang pertama, mereview materi. Apa itu mereview materi, Pak? Jadi mereview materi adalah membuat kuis singkat untuk mengulang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi untuk meningkatkan daya ingat siswa terhadap konsep penting. Contohnya seperti kuis tentang konsep matematika dasar sebelum memulai materi baru. Tuh. Terus yang kedua adalah asesmen formatif. Jadi asesmen formatif merupakan evaluasi pemahaman siswa secara real time, mengidentifikasi konsep yang belum dipahami untuk segera diperbaiki. Contohnya, kuis singkat setelah menjelaskan materi fotosintesis. Terus yang ketiga adalah pra-assessment. Jadi pra-assessment adalah ukur pengetahuan awal siswa sebelum memulai materi baru. Jadi sesuaikan pembelajaran dengan tingkat pemahaman kelas. Contohnya kuis tentang pemahaman awal sejarah Indonesia. Terus yang terakhir yaitu latihan sebelum ujian. Jadi simulasikan dulu ujian dengan kuis yang berbasis waktu. Setelah itu bantu siswa mempersiapkan diri dengan cara yang menyenangkan. Jadi contohnya kuis persiapan UAS dengan soal-soal yang relevan. Selanjutnya yaitu kendala ataupun solusi dalam penggunaan aplikasi Kahoot. Jadi walaupun aplikasi Kahoot ini banyak yang memberikan bintang 5 ataupun 4, pasti salah satunya terdapat kendala ataupun kesusahan yang kita alami pas kita menggunakan aplikasi Kahoot. Benar kan? Ya, benar. Oke, jadi berikut adalah kendala umum yang terdapat saat kita menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi solusinya apa saja? Apa? Ketika kita mengalami jaringan yang lag ataupun jaringan lambat. Jadi misalnya koneksi kita tidak stabil. Jadi solusinya apa, Pak? Solusinya itu menggunakan kuis mode offline atau siapkan koneksi alternatif. Jadi aplikasi ini sudah terdapat mode offline-nya. Dah pas kali ini. Terus yang kedua yaitu ada masalahnya tentang sinyal siswa tidak memiliki akses internet. Jadi kita bentuk kelompok dengan perangkat terbatas. Misalnya ada beberapa siswa yang jaringannya bagus. Kita bentuk kelompok dulu biar perangkatnya terdapat. Jadi kita bentuk kelompok dulu karena memang ada beberapa siswa yang tidak memiliki internet. Jadi perangkatnya terbatas. Jadi supaya lebih baik kita begitu. Terus yang ada masalah keterbatasan perangkat. Jadi ada beberapa siswa mungkin tidak membeli HP ataupun tidak mempunyai HP ataupun tidak mempunyai laptop. Jadi kita gunakan mode apa? Jadi gunakan mode tim untuk bermain kelompok seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus ada kendala lain yaitu kendala baterai perangkat cepat habis ataupun memang baterainya belum disiapkan terlebih dahulu ketika menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi solusinya apa? Sediakan colokan listrik ataupun power bank. Terus masalah teknisnya seperti proyektor tidak menampilkan dengan baik. Jadi ada solusinya yaitu menguji coba sebelum kelas dimulai. Jadi misalnya ada
fasilitas di sekolah yang tidak eh, berfungsi dengan baik, jadi kita tes dulu apakah ini masih bagus, masih bisa hidup apa enggak. Terus selanjutnya adalah tentang kendala manajemen kelas. Jadi suasana kelas menjadi terlalu ribut karena mungkin ada yang lebih eh, lebih kayak so asik gitu. Jadi kita buat solusinya, itu buat aturan jelas sebelum mulai kuis. Tadi biar gak ribut sama kelas lain, jadi buat aturan dulu biar tidak ada bentrok ataupun tidak ada masalah lain yang terjadi supaya kelas lain tidak ribut. Oke, selanjutnya eh, terakhir kesimpulan. Jadi itu saja yang dapat saya itu masalah pokoknya itu saja. Jadi kesimpulannya manfaat tahu dalam pembelajaran yaitu yang pertama meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Terus yang kedua pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Terus memberikan feedback instan kepada siswa. Terus yang terakhir memudahkan guru dan asesmen formatif. Terus kesimpulan pengaplikasikannya, jadi cukup mudah untuk membuat dan kuis. Jadi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu kendala teknis dapat diatasi dengan solusi alternatif. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang kurang ataupun ada yang terdapat keliru pada video ini, saya minta maaf, saya minta komennya, ataupun saya minta sarannya dari kawan-kawan semua ataupun Bapak Ibu semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.